Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Roland di channel ini, channel yang memberikan segala bentuk informasi mengenai perkembangan sepak bola Indonesia. Dan seperti biasa di video ini saya akan membuat sebuah prediksi pertandingan pertandingan yang menurut saya bisa dikatakan adalah pertandingan yang penting di akhir musim, yaitu pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Bali United dan pertandingan antara Persija Jakarta melawan Malut United. Untuk itu teman-teman, silakan kalian simak analisa dan penjelasan dari saya. Pertama-tama kita akan membahas pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Malut United yang akan diselenggarakan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jika dilihat dari tabel klasemen, Persebaya Surabaya berada di posisi keempat. Dari 33 pekan yang mereka lalui, mereka mendapatkan 56 poin. Sedangkan untuk Bali United berada di papan tengah, tepatnya di posisi ke-10. Dalam 33 laga, mereka mendapatkan 47 poin. Dan jika dilihat dari gap nilai atau gap poin antara Persebaya dan juga Bali United, itu cukup jauh. Yang mana antara Bali United dan juga Persebaya Surabaya terpisah 9 poin. Dan Persebaya Surabaya sendiri berada di zona papan atas, yaitu peringkat 4, sedangkan Bali ada di peringkat ke-10. Dan itu bertanda bahwa Persebaya Surabaya di musim ini masih lebih konsisten dari Bali United. Tetapi walaupun seperti itu, jika dilihat dari head to head antara Bali United dan juga Persebaya Surabaya, terlihat di sana dalam 5 pertemuan terakhir antara kedua klub bahwa Bali United masih lebih dominan. Mereka selalu menang mulai dari tanggal 2 September 2022 sampai pada tanggal 28 Desember tahun 2024. Ada sekitar 2 tahun atau mungkin ada sekitar 2 musim Bali United terus saja mendominasi ketika mereka bertemu dengan Persebaya Surabaya. Dan untuk 5 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh Persebaya Surabaya, terlihat di sana bahwa Persebaya Surabaya sendiri belum pernah kalah. Tetapi jika diperhatikan lebih lanjut bahwa Persebaya Surabaya dalam 4 laga terakhir yang mereka lakoni, mereka selalu imbang teman-teman. Di mana mereka imbang dengan Borneo dengan skor 1-1, imbang juga dari Semen Padang dengan skor 1-1, imbang dari Persik Kediri dengan skor 3-3, dan imbang dari Arema FC dengan skor 1-1. Sedangkan satu kemenangan yang mereka raih adalah ketika mereka menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan pada saat itu Persebaya Surabaya berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Dari 5 pertandingan terakhir tersebut terlihat di sana bahwa ada masalah bagi Persebaya Surabaya dalam mencetak kemenangan. Dan tentu saja di dalam sebuah pertandingan, jika ingin mencetak suatu kemenangan, mereka harus bisa mencetak gol. Berarti Persebaya Surabaya cukup kesulitan dalam mencetak gol. Terlihat dalam 5 pertandingan terakhir terlihat di sana bahwa Persebaya Surabaya hanya bisa mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan yang mereka lakoni. Mereka mencetak 1 gol ketika mereka menang dari Madura United. Mereka cetak 1 gol ketika mereka imbang dari Semen Padang. Mereka juga cetak 1 gol ketika mereka imbang dengan Arema. Dan mereka cetak 1 gol ketika mereka imbang dengan Borneo FC. Dan ini adalah masalah yang berlarut-larut dari tim Persebaya Surabaya, bagaimana mereka sangat kesulitan dalam mencetak gol. Sedangkan untuk Bali United sendiri dalam 5 pertandingan terakhir yang mereka lakoni, terlihat di sana ada sedikit penurunan, di mana dalam 5 pertandingan terakhir mereka mengalami 3 kekalahan dan 2 kemenangan. Dan jika diperhatikan lebih lanjut bahwa di 2 pertandingan terakhir yang Bali United lakoni, mereka selalu mengalami kekalahan dan tidak bisa mencetak gol. Mereka kalah dari Madura dengan skor 2-0 dan mereka kalah dari Persija Jakarta dengan skor 3-0.
Dan menurut saya di pertandingan kali ini antara Persebaya melawan Bali United, tentu saja pertandingan ini akan berlangsung alot. Walaupun secara head to head Bali United masih lebih unggul dari Persebaya Surabaya, tapi itu bukan suatu alasan bagi Bali United untuk meremehkan Persebaya Surabaya, karena Persebaya Surabaya bermain di kandang mereka sendiri, dan ini merupakan partai penutupan bagi mereka bermain di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hasil imbang saya rasa akan terjadi antara pertandingan Persebaya Surabaya melawan Bali United, karena jika dilihat dari pemain-pemain yang dimiliki oleh kedua tim, tentu saja mempunyai kualitas yang sama antara Persebaya dan juga Bali United. Dan saya rasa hasil imbang adalah hasil yang bisa didapatkan oleh kedua tim pada pertandingan tersebut. Sedangkan untuk pertandingan selanjutnya adalah pertandingan antara Persija Jakarta yang akan menjamu Malut United. Nah, di pertandingan ini jika dilihat dari tabel klasemen bahwa Malut United berada di peringkat ketiga. Dari 33 kali berlaga mereka mendapatkan 56 poin, sedangkan untuk Persija Jakarta berada nyaman di posisi ketujuh. Dari 33 laga mereka mendapatkan 50 poin. Dan jika diperhatikan lebih lanjut, Malut United ini adalah salah satu tim yang mengejutkan di musim ini, di mana mereka mempunyai predikat sebagai tim promosi tetapi mampu berbicara lebih dengan duduk nyaman di posisi ketiga. Dan jika kita lihat di head to head antara kedua tim di musim ini terjadi di bulan Desember, di mana pada waktu itu Persija Jakarta berhasil mengalahkan Malut United dengan skor tipis 1-0, dan pertandingan itu terjadi di kandang dari Malut United. Walaupun seperti itu, Persija Jakarta dalam 5 pertandingan terakhir yang mereka lakoni, mereka terkesan mengalami penurunan, di mana mereka hanya memetik 2 kemenangan dan 3 laga sisanya mereka kalah. Mereka menang dari Persik Kediri dengan skor 1-0, kalah dari Semen Padang dengan skor 2-0, kalah juga dari Borneo FC dengan skor 1-0, dan kembali memenangkan pertandingan ketika itu mereka menjamu Bali United dengan skor 3-0, dan yang terbaru adalah mereka kalah atas PSS Sleman dengan skor 2-1. Sedangkan untuk Malut United di paruh kedua musim 2024-2025 mereka langsung tancap gas dengan rentetan kemenangan yang mereka raih di paruh kedua. Tetapi jika dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Malut United mengalami 1 kekalahan. Ketika itu PSM Makassar mampu epic comeback di kandang mereka sendiri dan mampu memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Tetapi dalam 4 laga sisa yang mereka lakoni, Malut United mengalami 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Mereka menang dengan PSIS Semarang, mereka juga menang dengan Persib Bandung yang notabene adalah tim yang menjuarai Liga 1. Mereka juga menang dengan tim peringkat 2 yaitu Dewa United, dan mereka mengalami hasil seri. Ketika itu ada derby wilayah timur antara Malut United melawan PSBS Biak. Menurut saya Malut United pada pertandingan ini akan menjadi salah satu tim yang mengejutkan, di mana mereka akan mampu untuk mengalahkan Persija Jakarta yang notabene di beberapa pertandingan terakhir mengalami penurunan. Dan harus diwaspadai adalah Yance dan juga Yakob Sayuri. Kekuatan dan kecepatan mereka di sisi kiri maupun sisi kanan membuat Malut United sering di atas angin ketika duel kecepatan. Tetapi di kubu Persija Jakarta memiliki salah satu striker kenamaan yaitu Gustavo Almeida yang seringkali merepotkan barisan pertahanan tim lawan. Dan menurut saya di pertandingan kali ini Malut United akan bisa memenangkan pertandingan. Ya, jadi begitulah teman-teman hasil prediksi pribadi saya di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Bali United dan pertandingan antara Persija Jakarta melawan Malut United. Semoga dengan video ini bisa membawa informasi-informasi terbaru untuk teman-teman semuanya. Dan saya Roland pamit undur diri dulu. Salam sportivitas. Ciao.